kesempatan hari ini ya Tuhan, melalui Zoom meeting, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami dalam rangka sosialisasi kegiatan di SMA Kristus Nodia di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir bergabung bersama kami pada pertemuan melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Kami akan mulai saja untuk kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Junaidi, yang akan menyampaikan terkait hal-hal yang penting dalam kegiatan selama anak-anak kita di SMA Kristen Nodia. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Amel. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya Bu ya? Oke, Jelas, Pak. ya selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, orang tua murid SMA Kristen Nodia yang pada pagi hari ini sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami terkait kegiatan sosialisasi semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf karena tidak bisa mengundang Bapak Ibu untuk hadir secara fisik di sekolah karena saat ini aula sekolah kita masih dalam tahap renovasi Bapak Ibu. Sehingga untuk pertemuan sosialisasi ini kami bijaksanai dengan melaksanakan sosialisasi secara online melalui Zoom meeting pada hari ini. Saya berharap bahwa meskipun pertemuan sosialisasi ini secara online, tapi Bapak Ibu dapat menangkap dan menerima informasi secara utuh terkait hal-hal yang akan kita laksanakan dalam satu semester ke depan. Nah, Bapak Ibu, saya informasikan juga Bapak Ibu untuk agenda sekolah nanti akan kita bagikan fisiknya Bapak Ibu melalui putra-putri Bapak Ibu. Nanti ada lembaran kertas yang juga akan kami bagikan terkait dengan detail agenda sekolah selama satu semester ini. Nah, untuk hari ini hanya ada poin-poin penting yang perlu penekanan yang akan kami sampaikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa tahu sejak dini atau lebih awal terkait dengan hal-hal yang penting yang nanti akan dilaksanakan di semester genap ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Saya akan share materi untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Bisa terlihat ya Bu Amel ya? Bisa terlihat Bu Amel? Siap Pak, terlihat Pak. Oke. Oke Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, ini agak macet. Bisa terlihat ya Bu Amel ya? Oke Bapak Ibu, poin pertama yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu dalam pertemuan sosialisasi ini terkait dengan kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu, karena mengingat saat ini sudah masuk ke semester genap Bapak Ibu ya, berarti sebentar lagi kita akan
masuk ke tahapan kenaikan kelas. Nah, oleh sebab itu kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apa saja yang menjadi kriteria kenaikan kelas di tahun pelajaran 2023-2024 ini. Mengingat sekolah kita sudah implementasi secara menyeluruh Bapak Ibu di semua level atau tingkatan kelas, yaitu kurikulum Merdeka. Kita sudah masuk tahun ketiga, berarti kelas 10, 11, dan 12 sudah semua implementasi kurikulum Merdeka atau kurikulum baru ya. Nah, kriteria kenaikan kelas ini perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu, berlaku untuk kelas 10 dan kelas 11 Bapak Ibu. Kelas 10 nanti yang akan naik kelas ke kelas 11, dan kelas 11 nanti akan naik ke kelas 12. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama, memperoleh nilai sekurang-kurangnya baik pada penilaian karakter. Jadi penilaian akhir karakternya nanti minimal atau sekurang-kurangnya baik, atau pada kategori baik. Kemudian yang kedua, menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 1 tahun berjalan sesuai tingkatan kelas. Jadi rapot semester 1 harus ada, Bapak Ibu, dan semester 2 atau semester genap pun harus mengikuti semua proses pembelajaran yang berjalan. Itu kriteria yang kedua untuk kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11 maupun kelas 11 ke kelas 12. Kemudian yang ketiga, kehadiran siswa mengikuti pembelajaran sekurang-kurangnya 90% dari total hari efektif belajar selama setahun. Nah, kalau mungkin bisa saya tambahkan, Bapak Ibu, 90% dari total hari efektif ini, ketika misalnya siswa dalam kondisi sakit, nah itu akan menjadi pertimbangan, Bapak Ibu. Jadi tidak akan menjadi sesuatu yang diputuskan dengan saklek gitu. Jadi akan kita pertimbangkan ketika anak dalam kondisi sakit dan sebagainya, 90% ini akan kita bijaksanai terkait dengan itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini yang kenaikan kelas ya Bapak Ibu ya, dari kelas 10 ke kelas 11 maupun kelas 11 ke kelas 12. Nah, kemudian kalau yang untuk kelas 12 karena tahun terakhir belajar di SMA, berarti nanti akan mengikuti atau menjalani proses kelulusan Bapak Ibu. Nah, kriteria kelulusannya sendiri seperti apa? Nah, yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, artinya mengikuti pembelajaran selama 6 semester, Bapak Ibu. Minimal 6 semester. Bisa lebih kalau misalnya tidak naik kelas kan berarti lebih dari 6 semester, tapi harus minimal 6 semester. Nah, berarti harus punya rapot dari semester 1, 2, 3, sampai 6, Bapak Ibu. Kemudian kriteria yang kedua untuk kelulusan siswa kelas 12, penilaian karakter sekurang-kurangnya baik. Jadi dari penilaian karakter yang dilakukan oleh sekolah terhadap setiap murid atau setiap anak itu sekurang-kurangnya atau minimal karakternya baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian satuan pendidikan Bapak Ibu dengan hasil sekurang-kurangnya baik. Nah, nanti ada ujian satuan pendidikan. Nah, ujian ini diselenggarakan oleh sekolah Bapak Ibu. Jadi yang menyelenggarakan sekolah, yang melakukan penilaian juga sekolah. Nah, harus mengikuti ujian satuan pendidikan itu dengan sekurang-kurangnya kategori baik hasilnya. Kemudian berikutnya, siswa kelas 12 wajib mengikuti USP. Jadi ujian satuan pendidikan ini sifatnya wajib Bapak Ibu diikuti oleh semua siswa kelas 12. Tidak boleh sampai tidak ikut karena menjadi salah satu syarat kelulusan. Kemudian tadi hasilnya sekurang-kurangnya pada kategori baik. Nah, kemudian rencana pelaksanaannya ini masih kita perkirakan Bapak Ibu karena belum ada tanggal yang fix, tapi kita belajar dari pengalaman selama ini. Ujian satuan pendidikan untuk kelas 12 itu dilaksanakan pada rentang bulan Februari sampai Maret tiap tahun Bapak Ibu. Jadi untuk kelas 12 yang saat ini kita perkirakan ya di
rentang Februari Maret pelaksanaannya. Kemudian terkait ujian satuan pendidikan ini perlu kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu supaya tidak sampai lupa. Siswa karena ini sifatnya wajib mengikuti WSP, Bapak Ibu, maka tidak diperkenankan berangkat keluar kota. Nah, oleh sebab itu kami memohon kerjasama dengan Bapak Ibu, orang tua siswa, supaya tidak menjadwalkan pergi keluar kota, khusus untuk kelas 12 ya terkait dengan adanya kegiatan USP yang bersifat wajib ini. Kemudian berikutnya lagi terkait USP ini juga, siswa wajib melunasi uang sekolah Bapak Ibu sampai bulan pelaksanaan USP. Tetapi perlu kami tambahkan juga informasi Bapak Ibu, meskipun nanti perkiraan kita ujian nanti selesai pada bulan Maret, kemudian dilanjutkan pelepasan, tapi kewajiban untuk melunasi uang sekolah itu masih berlaku sampai bulan Juni, Bapak Ibu. Karena putra-putri Bapak Ibu masih belum lepas statusnya sebagai siswa SMA Kristen Sunudia, masih ada banyak proses administrasi yang masih berjalan terkait dengan pengolahan data USP-nya, kemudian data rapot, ijazah, dan lain sebagainya. Sehingga sesuai dengan ketentuan, untuk uang sekolahnya masih tetap berjalan sampai bulan Juni 2024, Bapak Ibu. Untuk siswa kelas 12 ini yang saya maksud. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan ujian satuan pendidikan tadi yang wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 dan menjadi salah satu syarat untuk kelulusan. Berikutnya ini terkait dengan pelepasan Bapak Ibu kelas 12. Dilaksanakan pada akhir Maret, tadi sudah sempat saya singgung. Tapi jadwalnya itu mungkin saja bisa berubah Bapak Ibu untuk pelepasan ini. Tapi rencana kita agendakan memang di akhir Maret. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada satu dan lain hal bisa bergeser nanti. Tapi akan kita informasikan sebisa mungkin jauh-jauh hari Bapak Ibu. Tidak terlalu mepet seperti itu. Kemudian ini sudah saya sampaikan tadi, kewajiban uang sekolah siswa kelas 12 masih tetap dihitung sampai Juni 2024 Bapak Ibu. Meskipun tadi ujiannya selesai di Maret, tapi proses administrasi itu masih tetap berjalan sampai Juni 2024 sampai nanti pembagian rapot dan ijazah Bapak Ibu sampai pelepasan dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan lagi, ini khusus untuk maaf Bapak Ibu, saya tambahkan dulu untuk yang kelas 11. Untuk kelas 11 Bapak Ibu, kan mereka sudah memiliki pilihan untuk mata pelajaran pilihan Bapak Ibu, dan sudah dijalankan selama, kalau selesai semester genap ini berarti 1 tahun mereka menjalankan mata pelajaran pilihan di kelas 11. Nah, ketika mereka naik nanti di kelas 12, mereka masih tetap mengikuti pelajaran pilihan yang sudah dipilih di kelas 11 Bapak Ibu. Jadi tidak boleh berubah lagi, mereka tetap menjalankan atau mempelajari mata pelajaran pilihan yang sudah dipilih dan dijalankan di kelas 11. Nah, demikian juga untuk mata pelajaran wajib kan itu memang sudah memang harus wajib diikuti. Yang perlu penekanan di sini adalah mata pelajaran pilihan. Yang kelas 11 sudah memilih mata pelajaran tertentu, di kelas 12 wajib melanjutkan mata pelajaran tersebut. Jadi tidak bisa dirubah lagi Bapak Ibu untuk mata pelajaran pilihan kelas 11 yang nanti akan naik ke kelas 12. Kemudian yang untuk kelas 10 Bapak Ibu, karena kita sudah implementasi kurikulum Merdeka, sudah 3 tahun terakhir ini, kelas 10 berarti ketika naik ke kelas 11, nanti di kelas 11 mereka akan mempelajari mata pelajaran wajib dan pilihan Bapak Ibu. Nah, wajib itu nanti kita lihat apa saja mata pelajarannya, pilihan itu apa saja pilihannya. Nah, kebijakan pemilihan mata pelajaran ini perlu kami informasikan juga ke Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10. Pemilihan mata pelajaran di kelas 10 ini untuk siswa yang nanti akan naik ke kelas 11, itu dimaksudkan untuk mengarahkan mereka supaya bisa mempersiapkan diri
terkait dengan studi lanjut mereka di perguruan tinggi, Bapak Ibu, ketika mereka kuliah. Kalau dulu ketika kurikulum 2013 itu lulus SMP, kemudian masuk ke kelas 10 mereka sudah memilih jurusan. Nah, sekarang tidak Bapak Ibu. Di kelas 10 mereka masih mempelajari mata pelajaran yang sama seperti di SMP, dan mereka diarahkan untuk siap-siap nanti ada pemilihan mata pelajaran ketika di kelas 11. Nah, persiapan itu dilakukan di kelas 10 semester genap ini Bapak Ibu. Dan itu terkait dengan nanti rencana studi mereka ketika kuliah. Ketika mereka misalnya mau memilih program studi kedokteran, berarti mereka memilih mata pelajaran yang sesuai, atau mata pelajaran yang nyambung dengan kebutuhan mereka kuliah nanti. Berarti pilih mata pelajaran yang relevan dengan kebutuhan fakultas kedokteran atau program studi kedokteran, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, mata pelajarannya apa saja untuk kelompok wajib kelas 10 yang nanti naik ke kelas 11. Seperti biasa, pendidikan agama budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, bahasa Inggris, matematika dasar, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK, kemudian seni, Bapak Ibu. Ini mata pelajaran wajib yang harus dipelajari. Nah, di luar kelompok wajib ini ada kelompok pilihan nanti Bapak Ibu. Kelompok pilihan ini nanti ini dipilih oleh siswa kelas 10 yang akan naik ke kelas 11 berdasarkan rencana studi di perguruan tinggi. Tadi saya sudah contohkan, ketika mereka mau memilih kedokteran, berarti pilih kelompok mata pelajaran yang sesuai. Ketika mereka mau mengambil teknik, pilih yang sesuai. Ketika mereka mau kuliahnya di bidang akuntansi misalnya atau accounting, pilih mata pelajaran yang cocok. Nah, dalam memilih mata pelajaran pilihan atau mapel pilihan, siswa nanti bisa berdiskusi dengan orang tua, Bapak Ibu. Nanti kita berikan kesempatan untuk berdiskusi, kita beri kesempatan untuk bisa sharing dengan orang tua, sepakati seperti apa nanti pilihan di perguruan tinggi. Sehingga nanti ketika memilih mata pelajaran pilihannya, bisa disesuaikan dengan rencana kuliahnya nanti. Kemudian kami juga memberi kesempatan kepada semua anak-anak untuk bisa berkonsultasi dengan guru BK di sekolah, Bapak Ibu. Ketika misalnya kesulitan atau misalnya ragu-ragu atau bingung, kira-kira mau memilih program studi apa nanti di perguruan tinggi dan mata pelajaran pilihan apa yang cocok dipilih di kelas 11, selain berdiskusi dengan orang tua, bisa juga berkonsultasi dengan guru BK di sekolah, Bapak Ibu. Bisa melalui putra-putri Bapak Ibu, atau ketika ada hal-hal yang sangat penting yang perlu Bapak Ibu juga konsultasi, juga kami terbuka untuk bisa membantu Bapak Ibu terkait dengan rencana studi dan mata pelajaran pilihan yang harus dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu. Kemudian terkait mata pelajaran pilihan yang akan dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu yang di kelas 10 yang nanti akan naik di kelas 11, kami bagi dalam beberapa paket Bapak Ibu. Nah, setiap paket ini memungkinkan nanti putra-putri Bapak Ibu untuk bisa nyambung dengan kuliahnya. Nah, kita bagi di sini ada 4 paket pilihan nanti Bapak Ibu. Yang pertama paket 1 itu, mata pelajaran pilihannya itu biologi, kimia, fisika, bahasa Inggris lanjut. Nah, 4 mata pelajaran ini nyambung nanti dengan prodi kedokteran Bapak Ibu, atau mungkin farmasi dan seputar itu ya, seputar dunia medis lah Bapak Ibu untuk mata pelajaran yang paket 1 ini. Nah, kemudian paket 2 pilihannya ada fisika, ekonomi, kimia, kemudian matematika lanjut. Yang mungkin nanti putra-putri Bapak Ibu berminat nanti studi lanjutnya atau kuliahnya di bidang teknik, tapi juga ada basic entrepreneur-nya, kami juga kolaborasi dengan ekonomi di situ Bapak Ibu. Putra-putri Bapak Ibu bisa memilih paket 2 berarti. Teknik, kemudian teknik dan variannya, teknik industri, teknik mesin dan sebagainya Bapak Ibu bisa pilih paket 2 atau teknik sipil.
bisa pilih mata pelajaran pilihan paket 2 nanti. Kemudian berikutnya untuk paket 3, Bapak Ibu, paket 3 mata pelajaran pilihannya yang nanti akan diambil di paket ini ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan matematika lanjut. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang nanti rencana studinya ingin fokus di accounting, manajemen, dan sebagainya bisa memilih paket 3 ini. Kemudian yang paket 4 juga bisa dipilih Bapak Ibu. Ada biologi, sosiologi, geografi, bahasa Inggris lanjut. Nah, ini tinggal nanti dikembalikan ke putra-putri Bapak Ibu dan hasil diskusinya seperti apa, dihubungkan juga dengan rencana studinya ke depan seperti apa, bisa memilih paket-paket mata pelajaran pilihan ini. Paket-paket pilihan ini nanti Bapak Ibu akan kami bagikan ke semua siswa Bapak Ibu dalam bentuk angket nanti. Untuk hari ini saya hanya menyampaikan informasi awal Bapak Ibu. Nanti untuk pemilihannya kami akan bagikan angket nanti. Putra-putri Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu di rumah. Kami beri kesempatan yang cukup nanti untuk betul-betul memastikan, betul-betul meyakini pilihan rencana studinya apa di saat kuliah nanti, kemudian mata pelajaran di paket mana yang akan dipilih yang sesuai dengan pilihan itu. Nanti kami beri waktu untuk diskusi Bapak Ibu di rumah. Mungkin beberapa minggu mungkin kita beri kesempatan. Nah, nanti setelah sudah yakin baru mengisi angket yang kita bagikan. Kemudian nanti di angket itu ketika sudah dipilih maka harus ditandatangani oleh siswa dan juga oleh orang tua Bapak Ibu. Dan itu akan jadi pegangan sekolah nanti untuk mendata pilihan mata pelajaran yang dipilih oleh siswa kelas 10 yang nanti akan mengambil mata pelajaran pilihan itu di kelas 11. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami nanti beri kesempatan cukup supaya betul-betul diyakini pilihan itu, jangan sampai nanti sudah berjalan kemudian minta berubah, nah itu akan kesulitan kita mengaturnya Bapak Ibu. Jadi kami minta nanti dipastikan betul-betul sudah didiskusikan, sudah matang, sudah yakin, diisi angketnya, ditandatangani siswa dan orang tua, baru kemudian diserahkan ke sekolah Bapak Ibu. Nanti kita atur mungkin mekanismenya melalui wali kelas supaya memudahkan proses pengumpulannya. Nah, data-data dari angket itu nanti kita jadikan dasar sebagai pembagian kelas berdasarkan paketnya Bapak Ibu di kelas 11 nanti. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan terkait angket, nanti akan kami edarkan, kemudian ditandatangani oleh siswa dan orang tua, dikembalikan ke sekolah melalui wali kelas. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini yang informasi untuk kelas 12 Bapak Ibu. Meskipun kami tidak memberikan informasi secara menyeluruh, paling tidak Bapak Ibu mendapatkan informasi informasi yang cukup untuk putra-putri Bapak Ibu yang rencananya akan melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri Bapak Ibu. Untuk putra-putri Bapak Ibu yang memilih di perguruan tinggi swasta berarti tidak perlu fokus di sini di sesi ini Bapak Ibu di bagian ini, tapi yang putra-putri Bapak Ibu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri bisa nanti lihat Bapak Ibu paparan ini. Nah, untuk tahun 2024 ini Bapak Ibu seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB di perguruan tinggi negeri itu dilakukan dalam 3 cara Bapak Ibu atau 3 sistem Bapak Ibu. Yang pertama atau 3 jalur. Yang pertama seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu ada istilah jalur undangan, ada istilahnya jalur SNMPTN. Kemudian yang tahun ini namanya seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Kemudian ada seleksi nasional berdasarkan tes, Bapak Ibu. Kemudian ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini nanti langsung siswa kita mendaftar di perguruan tinggi yang dituju. Oke, jadi ada 3 jalur ya Bapak Ibu ya untuk penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di tahun 2024 ini. Yang pertama jalur prestasi, kemudian yang kedua jalur berdasarkan tes, kemudian yang ketiga seleksi mandiri di perguruan tingginya langsung.
Nah, kemudian mungkin beberapa informasi tambahan terkait dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau jalur undangan, Bapak Ibu. Nah, ini untuk jalur undangan atau jalur berdasarkan prestasi ini dilakukan berdasarkan penelusuran prestasi akademik, Bapak Ibu. Dengan menggunakan rapor, jadi dilihat rapornya seperti apa. Nah, biasanya kecenderungannya itu Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang sudah lalu, rapor itu kalau misalnya grafiknya meningkat atau minimal rata-ratanya itu datar Bapak Ibu, tapi jauh lebih bagus kalau ada peningkatan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu peluangnya besar untuk bisa diterima di jalur prestasi. Tapi tergantung juga nanti pilihan kampus dan pilihan program studinya Bapak Ibu. Kalau kompetisinya ketat di situ, maka akan ketat juga kesempatan untuk bisa masuk Bapak Ibu. Meskipun putra-putri kita rapornya bagus, grafiknya mungkin naik. Tapi kita lihat, akan dilihat juga nanti oleh panitia yang mengelola ini terkait dengan kompetisi dengan sekolah lain, siswa lain, dan kota-kota lain juga Bapak Ibu, yang ingin masuk ke perguruan tinggi yang sama. Kemudian selain rapot, dilihat juga portofolio akademiknya Bapak Ibu, dan non-akademik. Portofolio ini ya prestasi-prestasi mereka Bapak Ibu, di luar rapot itu. Mungkin pernah menjuarai lomba di tingkat nasional, provinsi, kota, dan sebagainya. Itu akan jadi referensi, jadi keuntungan sendiri, jadi privilege bagi anak-anak kita untuk bisa diterima di jalur prestasi ini. Maupun prestasi non-akademik juga. Mungkin ada prestasi di bidang olahraga, seni, dan sebagainya. Itu jadi pertimbangan di dalam nanti seleksi berdasarkan prestasi ini. Nah, itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian sekolah sudah mengisi data Bapak Ibu, karena ini kan prosesnya secara online ya Bapak Ibunya. Kita menggunakan sistem yang sudah disiapkan oleh panitia seleksi nasional PMB ini. Jadi kita sekolah sudah mendaftar, sudah mengisi data, siswa yang berminat pun sudah mungkin sebagian besar atau semua mungkin sudah membuat akun saat ini Bapak Ibu. Dan sekolah juga sudah melibatkan anak-anak kelas 12 juga ikut sosialisasi beberapa hari yang lalu. Kalau nggak salah kemarin ada sosialisasi dari Unmul terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Dan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, Bapak Ibu, mereka bisa memilih di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, Bapak Ibu. Bebas mereka memilih. Hanya saja ada batasan-batasan, misalnya maksimal mereka memilih 2 kampus. Kalau mereka memilih kampus yang pertama misalnya di Jawa, kampus yang kedua harus di kampus lokal, Bapak Ibu. Kalau kita di Kalimantan Timur ini harus pilihan keduanya Unmul. Kemudian di setiap kampus yang dipilih itu mereka bisa memilih 2 program studi maksimalnya, Bapak Ibu. Misalnya mereka memilih di Universitas Gajah Mada misalnya, mereka pilih pilihan satunya kedokteran, keduanya misalnya teknik sipil misalnya. Itu boleh Bapak Ibu. Kemudian pilihan yang kedua harus Unmul. Pilihan satunya apa, pilihan duanya apa. Nah, yang mengisi itu adalah nanti putra-putri Bapak Ibu. Mereka mengisinya secara online menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh panitia SNPMB ini, dan mereka yang akan menginput nanti pilihan-pilihan itu di formulir yang ada di online itu, ada di sistem online. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti pihak sekolah hanya meng-ACC Bapak Ibu atau submit dari isian formulir dari Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu. Kemudian perlu kami informasikan juga Bapak Ibu, karena saat ini sekolah akreditasi sekolah itu A atau unggul Bapak Ibu, maka kita mendapatkan privilege 42 siswa yang akan diberi kesempatan untuk mendaftar melalui jalur prestasi ini. Tapi tetap nanti prosesnya seleksi ya Bapak Ibu ya oleh panitia di pusat. Nah, tapi mereka diberikan privilege 42 siswa yang boleh mendaftar. Tentu akan di-ranking di kelas 12 ini, 42 itu siapa ya ranking teratasnya dari 1 sampai 42. Nah, siswa tersebut ya nanti boleh mengikuti jalur prestasi ini untuk masuk di perguruan tinggi negeri.
Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang kedua ini seleksi nasional berdasarkan tes Bapak Ibu. Nah, berdasarkan tes ini berarti nanti seleksinya secara tertulis Bapak Ibu. Ada tes tertulis berbasis komputer. Kemudian ini sama juga siswa bisa memilih perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya mereka sudah lulus di jalur prestasi tadi, mereka tidak boleh lagi Bapak Ibu mendaftar di jalur tes ini. Kecuali mereka gagal di jalur penelusuran prestasi tadi, mereka boleh mengambil di jalur tes ini. Nah, kemudian pilihan-pilihannya sama Bapak Ibu ketika dia memilih misalnya di kampus pilihan satunya di Jawa, pilihan duanya harus lokal Bapak Ibu. Bedanya kalau yang jalur kedua ini harus mengikuti tes secara tertulis berbasis komputer nanti, dan juga harus mendaftar Bapak Ibu. Ada proses pendaftaran juga secara online. Nanti bisa diskusi dengan putra-putri Bapak Ibu yang berminat ini, karena kemarin mereka sudah mengikuti sosialisasi di sekolah. Kemudian berikutnya, yang ketiga, jalur mandiri Bapak Ibu. Nah, jalur mandiri ini hanya boleh diikuti oleh siswa kalau jalur jalur prestasi dan jalur tes dia nggak lolos. Jadi boleh mengikuti jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini siswa mendaftar langsung Bapak Ibu ke perguruan tingginya, perguruan tinggi yang dituju, dan ketentuan seleksinya nanti ya mengikuti ketentuan yang berlaku di kampus tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini Bapak Ibu, atau seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, khususnya di perguruan tinggi negeri. Kalau yang putra-putri Bapak Ibu memilih swasta tidak masalah Bapak Ibu, tidak terkait dengan ini berarti. Oke, itu mungkin Bapak Ibu, ada satu tambahan lagi, ada dua tambahan Bapak Ibu informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami informasikan ke Bapak Ibu bahwa per akhir 2023 lalu Desember Bapak Ibu, SMA Kristen Senudia itu sudah memperoleh hasil akreditasi terbaru Bapak Ibu. Jadi kita masih mempertahankan akreditasi unggul atau akreditasi A. Jadi dengan akreditasi A itu jangan khawatir, putra-putri Bapak Ibu mendapat kesempatan atau privilege untuk juga bisa bersaing masuk di perguruan tinggi favorit ya, baik yang swasta maupun yang negeri Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan terkait akreditasi, dan akreditasi ini akan berlaku 5 tahun ke depan Bapak Ibu. Berarti 5 tahun ke depan kita bisa dengan tenang bisa melibatkan atau bisa mengarahkan siswa-siswa kita untuk bisa memilih perguruan tinggi terbaik, karena kita memenuhi syarat untuk bisa masuk ke sana melalui semua jalur Bapak Ibu, termasuk jalur prestasi tadi. Kemudian yang berikutnya, kami perlu sampaikan juga Bapak Ibu terkait dengan ini informasi tambahan terkait SPP Bapak Ibu, untuk memudahkan dan memperlancar administrasi sekolah. Kami berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan uang sekolah atau kewajiban sekolah itu paling tidak tanggal 15 Bapak Ibu setiap bulannya. Jadi kami berharap jangan sampai Bapak Ibu lupa atau sampai tertumpuk Bapak Ibu untuk pembayaran kewajibannya, supaya tidak juga membebani wali kelas yang harus mungkin menginformasikan ke Bapak Ibu, supaya wali kelas juga bisa concern mempersiapkan pembelajaran yang harus diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Nanti untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu terkait dengan agenda sekolah selama 1 semester ini akan kita bagikan nanti print out-nya, kita titip ke putra-putri Bapak Ibu. Mungkin minggu depan kami akan bagikan Bapak Ibu, setiap siswa dapat agenda sekolah. Nah, agenda sekolah itu meskipun sudah kami cantumkan tanggalnya nanti Bapak Ibu, tapi itu tidak bersifat final Bapak Ibu. Bisa saja karena satu dan lain hal akan berubah nanti menyesuaikan. Tapi paling tidak ada rambu-rambu dulu yang akan membantu sekolah dan Bapak Ibu bisa berkoordinasi terkait dengan agenda selama 1 semester ke depan. Mungkin itu Bapak Ibu informasi yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Nanti mungkin bisa
Bu Amel beri kesempatan untuk tanya jawab mungkin. Saya serahkan ke Bu Amel dulu, Bu. Baik, terima kasih Pak Junedi telah memaparkan hal-hal penting terkait dengan kegiatan siswa kita selama di semester genap ini. Untuk itu, kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mungkin di chat ataupun langsung on kamera. Kami persilakan Bapak Ibu. Bu Amel, sebentar Bu, sebelum ada yang bertanya, mungkin saya tambahkan tadi lupa satu informasi. Untuk Bapak Ibu orang tua siswa kelas 11, minggu lalu kita sudah melaksanakan tes bakat minat Bapak Ibu bekerja sama dengan PSB University dari Malaysia. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa Bapak Ibu juga lihat Bapak Ibu melalui putra-putri Bapak Ibu nanti. Mungkin dari pihak PSB University akan langsung nanti kirim lewat email atau seperti apa nanti. Bisa nanti dipantau juga hasil tes bakat minat untuk siswa kelas 11 Bapak Ibu. Ini untuk membantu nanti siswa kita dan juga orang tua untuk memetakan nanti kira-kira rencana studi di perguruan tinggi seperti apa ke depannya. Jadi kita fasilitasi dengan tes bakat minat beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu, silakan Bu Amel, kayaknya ada yang raise hand Mbak, dari orang tua siswa, Bu. Ini yang muncul pertama chat Pak. Oh Di ya, kolom ya. chat ada orang tua murid bertanya, kami mau bertanya untuk kelas 11 yang sudah berjalan, itu sedikit berbeda untuk paket 2-nya. Untuk yang sudah berjalan sekarang ini mata pelajaran kimia tidak ada, tapi ada mata pelajaran geografi. Nah, untuk tahun ajaran berikutnya 2024, ini paket 2-nya ada mata pelajaran kimia. Itu agak sedikit berbeda. Hanya di pelajaran kimia dan geografi untuk paket 2 bagi kelas 11 yang sudah berjalan sekarang. Iya, Gitu betul. Pak, pertanyaan dari Bapak Andi. Iya, betul Bu. Untuk paketnya Bapak Ibu memang kita ada sedikit penyesuaian Bapak Ibu karena faktor kebutuhan juga dan juga kondisi kita di sekolah Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah kita ada sedikit revisi, tapi tetap tidak menghilangkan esensi dari paket mata pelajaran yang ada itu. Karena ya seperti saya bilang tadi, menyesuaikan dengan kondisi untuk tahun ini kita sesuaikan. Memang ada sedikit perbedaan di satu mata pelajaran kalau tidak salah di paket-paket yang ada itu. Tapi untuk mata pelajaran yang utamanya tetap ada Bapak Ibu. Nah, hanya mata pelajaran, salah satu mata pelajarannya itu kita variasikan untuk apa namanya, ada pertimbangan-pertimbangan sekolah terkait dengan kondisi sekolah, ketersediaan guru dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Termasuk pembagian jam-jam guru yang mungkin terlalu berat atau karena harus mengajarkan semua kelas, jadi kita sesuaikan dengan kondisi itu. Tapi tetap esensi dari paket mata pelajaran itu ada mata pelajaran yang memang utama di situ dari paket itu. Kemudian saya lupa Bapak Ibu, nanti mungkin lebih detailnya saat diangket, ada juga mata pelajaran pilihan yang bebas Bapak Ibu yang tidak masuk di paket itu. Salah satunya nanti ada informatika Bapak Ibu. Nah, nanti kami cantumkan nanti di angket. Di paket ini memang belum dimunculkan karena ini untuk paket. Kalau yang pilihan bebas itu siswa bisa memilih, bisa enggak Bapak Ibu. Yang di pilihan bebas itu. Maksudnya memilih salah satu nanti dari 2 atau 3 pilihan mata pelajaran untuk yang pilihan bebas. Kalau yang ini pilihannya dalam bentuk paket seperti itu. Memang iya, memang berbeda dari tahun lalu Bapak Ibu, karena kita menyesuaikan dengan kondisi di sekolah. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Junedi. Tadi ada yang resen Bapak Willy ya. Bapak Willy mungkin bisa silakan Pak. Oh sudah turun tangannya. Oke, Oh boleh. Bapak Willy, ya Ya. Elis dan Daniel ya. Ya, Siap. baik. Silakan Ya. Pak. Shalom, selamat pagi, Pak. Shalom, Pak. Terima kasih informasi dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada sedikit pertanyaan Pak dari penjelasan Bapak. Dari yang saya notes Pak, terutama di bidang untuk pemilihan mapel Pak, mapel. Jadi pemilihannya itu dari kelas 10 ke kelas 11.
Yang Ya. ingin saya tanyakan itu Pak, saya membuat perbandingan dengan kakaknya yang saat ini ada di kelas 12. Pada Ya. saat itu mapel yang ia tentukan itu bahkan dari diri mereka sendiri Pak yang menentukan. Jadi Yang kelas 12 ya Pak ya? ya di kelas kelas 12 benar. Iya, iya Sebelumnya Pak. mereka menentukan pemilihan mapel itu kan di kelas 11. Iya. Nah, jadi ketika didiskus dengan kami orang tua itu bahwa mapel itu sudah menjadi pilihan mereka tersendiri gitu loh Pak. Iya. Jadi untuk saat ini ketika nanti mau naik ke kelas 11 ini sudah terbagi dan terurai di dalam paket-paket gitu loh Pak. Iya, betul Pak. Nah, jadi buat saya apakah dari paket-paket yang sudah ditentukan ini ada kemungkinan di luar daripada paket yang sudah ditentukan oleh sekolah? Itu pertanyaan saya Pak yang pertama. Oke. Jadi perbedaannya di situ karena Iya. saya lihat bahwa lebih condong anak-anak memilih terlebih dahulu baru didiskus ke orang tua itu lebih baik gitu loh dibanding sudah ditentukan tapi anak-anak jadi Pak saya nggak mau di paket ini ada mata pelajaran ini gitu loh Pak. Jadi itu Ya. yang masih belum saya dapat Pak. Artinya Oke. apakah ada kemungkinan ada di luar daripada paket yang sudah ditentukan sekolah? Itu Pak yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua masalah SNPBM itu Pak yang sudah ditentukan dari sekolah 42 itu apakah kami boleh menerima nama-nama siswanya Pak? Jadi sayang seandainya terlewatkan atau belum terisi kuotanya 40% itu karena kemarin saya juga ngecek di website bahwa memang untuk SNPWMB ini sudah dia mendapatkan 40% kuota gitu loh Pak. Iya, betul. Jadi, betul. Jadi maksud saya apakah nama-nama itu boleh kami dapatkan sehingga kami tahu bahwa kami tidak masuk lagi ke jalur prestasi Pak. Jadi kami seandainya mau mencoba langsung masuk ke jalur tes seperti itu Pak. Karena jujur kemarin itu dari Elizabeth apakah kurang informasi ke kami atau karena permintaan dari pihak sekolah bahwa siswa yang sudah mendaftar di swasta itu disarankan untuk tidak gitu loh Pak. Untuk tidak mengikuti jalur prestasi ini gitu loh. Oke Pak. Nah, jadi saya nggak tahu apakah dari nama-nama itu masih ada slot kuota yang bisa diisi lagi atau tidak begitu. Oke Mungkin Pak. itu cepat dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin saya tanggapi yang pertama dulu Pak ya terkait dengan perbedaan sistem pemilihannya dengan kelas 12 sekarang dengan yang kelas 11 dan kelas 10 yang sudah berjalan ini Bapak Ibu. Nah, memang di kelas 12 itu kita tahun pertama implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi waktu itu memang idealnya dari pemerintah itu bisa dibuka semua secara bebas Bapak Ibu. Tapi ternyata kondisinya itu kan tidak memungkinkan Bapak Ibu karena kalau bebas itu berarti butuh ruang kelas yang banyak Bapak Ibu. Kalau memilih bebas dan butuh guru yang banyak. Padahal secara realnya kan kondisi di sekolah itu berbeda-beda di seluruh Indonesia. Itu tidak hanya dialami kita Bapak Ibu, tapi di seluruh Indonesia. Jadi kondisi keterbatasan sekolah baik sumber daya ruang kelasnya, karena kalau kita mau bebas memilih seperti itu kan konsekuensinya seperti model di kampus gitu, yang ruang kuliahnya begitu banyak, kemudian mereka kuliahnya bisa pagi, siang, malam, sore atau malam, bahkan dosennya bisa banyak jumlahnya gitu. Tapi kondisi di sekolah hari ini kan berbeda Bapak Ibu. Sehingga dari evaluasi kita memang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan di kelas 11 mulai tahun lalu Bapak Ibu. Jadi mulai berlaku paket ini kan tahun lalu. Evaluasi dari cara pemilihan yang kelas 2 sekarang kelas 12 sekarang berjalan. Sehingga kita fokus pada paket itu. Itu yang memungkinkan kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi sekolah dalam hal ini sumber dayanya baik itu ruang kelasnya maupun gurunya. Karena perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu untuk guru yang mengajar ini kan berbagi Bapak Ibu. Jadi sebagian juga mengajar di kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12. Jadi tidak mungkin kita
menambah jumlah kelas sesuai dengan pilihan anak-anak yang beragam itu, kemudian gurunya terbatas, ruang kelasnya pun terbatas, Bapak Ibu. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk itu, sehingga kebijakan di tahun kedua, mulai dari kelas 11 yang tahun ini tadi, Bapak Ibu, sudah sistem paket. Dan kelas 10 sekarang yang mau naik ke kelas 11 juga menggunakan sistem paket itu. Nah, itu yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan kenapa kita menggunakan paket-paket ini, karena memang keterbatasan sumber daya tadi, Bapak Ibu. Dan itu juga terjadi di hampir semua sekolah, kecuali yang sekolahnya memang fasilitasnya lengkap, banyak, ruang kelasnya seperti di kampus misalnya, itu mungkin lebih mudah. Kemudian gurunya yang tersedia juga banyak, mungkin jauh lebih mudah. Kemudian terkait dengan nama-nama yang masuk di yang kita usulkan di jalur prestasi tadi, Bapak Ibu, SNPMB tadi. Nah, itu secara ideal sih dari sekolah melalui guru BK itu sudah ada rankingnya, Bapak Ibu, dari prestasi anak-anak yang saat ini ada di kelas 12 itu. Dari yang ranking 1 sampai 42 yang memang bisa kita rekomendasikan. Nah, tetapi kan tidak semua siswa yang masuk di ranking itu, Bapak Ibu, berminat untuk masuk di PTN ini kan, Bapak Ibu. Ada yang sudah yakin di perguruan tinggi swasta seperti itu. Nah, ini akan mengubah nanti peta itu. Nah, bisa saja mungkin 42 kuota itu tidak akan terisi karena anak-anak mungkin Ini sebagian besar benar. memilih di PTS atau perguruan Jujur, tinggi swasta. Sehingga nanti dari 42 itu mungkin ya tinggal berapa aja yang kita penuhi, yang bisa, yang ada peminatnya gitu, Bapak Ibu. Sehingga ya itu yang berminat itu yang kita arahkan, tapi tidak akan melebihi dari 42. Kalau misalnya dari ranking 1 sampai 42 ini ada yang bergeser, berarti yang di bawahnya kita naikkan, Bapak Ibu, kita beri kesempatan. Karena dia kan sudah memilih swasta mungkin, perguruan tinggi swasta. Jadi yang di bawahnya kita akan naikkan. Nah, kita masih koordinasi dengan tim di sekolah, dengan guru BK terutama, karena kita belum tahu final ini berapa jumlah siswa yang memang berminat, Bapak Ibu. Di totalnya kita masih proses koordinasi juga ini. Berapa jumlah total yang berminat masuk di PTN, khususnya yang memenuhi prestasi itu tadi, Bapak Ibu, ranking 1 sampai 42. Nah, kalau misalnya ada perubahan, ada yang tidak berminat, tidak bersedia, berarti kan kita coret, naik yang di bawahnya. Nah, itu akan bersifat dinamis, berubah, Bapak Ibu, seiring waktu. Nah, tapi kita harus perhatikan juga tenggat waktunya, kapan batas pendaftarannya itu. Nah, kemudian tadi yang berikutnya tadi terkait apa ya, Bu Amel? Saya ketinggalan nyatat tadi. Nama-nama siswa, kemudian yang terakhir tadi. Sebentar, Pak. Iya, Pak. iya, iya, Pak. Saya mau melanjutkan, Pak, untuk Iya, iya, bertanya. boleh, Pak. Sedikit saja, Pak, pertanyaan saya. Iya, iya. Berdasarkan apa dari pihak sekolah bisa menentukan paket-paket tersebut, Pak, yang tadi Bapak tentukan? Oh iya. Ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. Dasarnya apa? Sehingga kami bisa tahu bahwa berdasarkan seperti ini, alasan pihak sekolah menentukan bahwa paket di 1 ini dengan mata pelajaran ini, Iya. paket 2. Iya. Kami belum dapat. Oh ya, oke, Pak. Dasarnya itu dari nanti kemungkinan pilihan mereka di perguruan tinggi, Bapak Ibu, rencana studinya. Misalnya mereka mau memilih kedokteran, berarti nanti di paket 1. Karena kedokteran itu mereka harus belajar terkait dengan biologi, kimia, dan fisika juga, Bapak Ibu. Kita juga koordinasi juga dari pihak kampus terkait dengan mata pelajaran itu. Kemudian kalau yang teknik, ya mereka bisa pilih yang paket kedua, ada fisika di situ dan lain-lain, mata pelajaran lainnya. Kemudian yang memilih di bidang-bidang sosial, akuntansi, dan bisnis dan sebagainya bisa melihat di paket 3 dan 4, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, nanti untuk mata pelajaran, kalau misalnya berminat di seni kan kita memang ada mata pelajaran wajib di seni, Bapak Ibu. Dan kalau seni kan bisa semuanya bisa bisa memilih, nanti semua siswa bisa punya kesempatan untuk seni. Ada mata pelajaran wajib juga, dan mungkin dia bisa memilih mata pelajaran yang mana yang dia inginkan dari 4 paket itu. Karena kita memang tidak ada spesifik yang terkait dengan seni, Bapak Ibu, tapi kita melihat pola-pola secara umum.
Karena kalau seni, kalau kita bikin paket seni kan kita tidak ada SDM sesuai kebutuhan untuk seni, Bapak Ibu. Jadi paling tidak ada mata pelajaran wajib juga, dan paket tetap dia harus pilih yang mana yang bisa mendukung. Mungkin yang sosial lebih sesuai kalau dia memilih seni, ya, mata pelajaran sosial. Nah mungkin itu, tapi yang terakhir tadi saya lupa pertanyaan tadi, Bu Amin, ingat nggak Bu Amin? Pertanyaan tadi kan terkait dengan SNMPTN yang paket-paket, kemudian nama-nama yang ada di 42 itu. Yang Pak Willy, ya, Pak ya, Willy, apakah sudah terjawab semua, Pak? Sudah Pak. Sudah. ya, Oh, ya, siap. oke, Pak. Sudah, Pak Jun. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Baik, Pak Jun, ada tanggapan kembali dari pertanyaan pertama dari Bapak Andi di kolom chat, Pak. Pak Andi menanggapi dari jawaban Pak Jun bahwa berarti untuk anak saya yang mau ambil teknik, berarti untuk anak yang mau ambil teknik, sayang sekali untuk mata pelajaran kimia di paket 2 tidak ada. Berarti untuk yang sedang berjalan, misal mungkin mau ambil teknik kimia karena hanya didapat di kelas 10 saja. Itu tanggapan dari Pak Andi, Pak. Ya, Bu. Bentar. Paket 2 itu ada, Pak, fisika dan kimia, Pak. Di paket 2 ini terlihat, masih saya share ini terlihat ya, Bu ya? Terlihat, Pak. Ya. Fisika dan kimia masih ada, Pak, di situ di paket 2, Pak. Nanti lebih detail di angket kan kami cantumkan juga pilihan paket ini, Bapak Ibu. Baik, Pak. Saya lanjutkan, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Fong Lai, kalau nggak salah tadi. Tadi raise hand. Ibu, apakah masih ada, Bu? Terima kasih. Iya. Ya, shalom, selamat pagi Bapak, Ibu semua. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Ya, Pak, tadi mengenai SNP, penerimaan jalur prestasi untuk ke universitas negeri, kan kita tadi ada mengatakan ada 40-an siswa yang kita bisa tahu namanya. Nah, kalau memang begitu, apa bisa kami itu menghubungi langsung ke guru BK supaya kami tahu pemetaannya itu, kalau misalnya kan memang kalau tidak semua dari 40-an itu mau masuk ke negeri. Nah, minimal kita bisa tahu misalnya kalau 50 pertama dari Sunodia itu siapa-siapa aja. Jadi kita mempunyai satu strategi untuk anak-anak kami, kalau misalnya memang dia mau masuk ke negeri, kita udah tahu, oh kita punya probabilitas ini berapa persen gitu, Pak. Jadi kami tidak buta-buta untuk mendaftar kayak tadi Bapak itu, kan sayang, Pak, kalau misalnya ada tapi kami tidak tahu misalnya kalau anak kami bisa masuk sana gitu. Itu aja Pak Jun, terima kasih. Terima kasih Bu Fong Lai. Bisa, Bu, bisa menghubungi guru BK, Bu. Nanti mungkin anak-anak juga bisa konsultasi dengan guru BK, orang tua juga bisa. Jadi guru BK standby siap untuk memfasilitasi itu. Nah, kemudian mungkin tambahan Bu Amel, saya jawaban tadi terkait dengan tadi kan ada informasi mungkin dari anak yang mengatakan bahwa kalau sudah memilih di perguruan tinggi swasta jangan mendaftar di sini, di PTN lagi. Ini maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Karena jalur prestasi ini kan Bapak Ibu ini privilege ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu sudah mendaftar di jalur privilege ini, kemudian mereka lulus, Bapak Ibu, mereka diterima di perguruan tinggi negeri itu, ternyata mereka misalnya menganulir atau mengabaikan hasil itu, maka itu akan jadi catatan khusus nanti Bapak Ibu buat sekolah. Nanti kasihan anak-anak yang lain, yang adik-adik kelasnya yang lain yang mau masuk di kampus itu, ya dalam tanda kutip jadi catatan bagi kampus ini ya. Tahun lalu banyak dari sekolah ini yang kami terima ACC masuk di kampus kami, ternyata mereka tidak manfaatkan. Nah, mereka ya kampus itu merasa dirugikan Bapak Ibu, karena harusnya mereka bisa kesempatan siswa lain gitu dari sekolah lain barangkali. Nah, itu yang kita hindari. Jadi sebisa mungkin kalau anak-anak kita
betul-betul sudah yakin di perguruan tinggi negeri, ketika dia betul-betul lulus di situ nanti, dia harus memastikan bahwa dia mengambil kesempatan itu atau privilege itu. Karena nanti kalau misalnya dia sudah diterima di situ di kampus itu dengan melalui jalur prestasi, ternyata dia tidak ambil, tidak manfaatkan kesempatan diterima itu, dia memilih kampus yang lain atau perguruan tinggi swasta misalnya. Akhirnya jadi catatan khusus tadi saya katakan dari kampus itu. Dari sekolah ini tahun lalu sekian yang kita beri kesempatan ternyata enggak, mengabaikan hasil yang kita berikan atau kita sudah terima tapi mereka tidak memanfaatkan itu. Nah, akhirnya mereka melihat itu sia-sia untuk apa namanya kuota yang sudah mereka siapkan Bapak Ibu. Padahal mereka kan sudah menetapkan kuota di setiap kampus itu melalui jalur prestasi. Misalnya berapa persen dari jalur prestasi harus dipenuhi. Yang dari jalur tes berapa persen, jalur mandiri berapa persen seperti itu. Kalau kita tidak memenuhi itu, akhirnya mereka apa namanya merasa bahwa kuota mereka terabaikan, padahal mereka harus memenuhi itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kami berharap putra-putri Bapak Ibu yang memang betul-betul yakin ketika nanti lulus di perguruan tinggi negeri itu akan mengambil. Jadi bukan sekedar coba-coba Bapak Ibu. Jadi kalau dia lulus, dia betul-betul ambil gitu kesempatan itu. Karena kalau tidak nanti ya kasihan adik-adiknya yang di bawahnya nanti akan apa namanya, mungkin bisa aja tidak diberi kesempatan oleh kampus itu lagi gitu. Karena khawatir nanti tidak termanfaatkan kuotanya. Mungkin itu Bapak Ibu. Baik, Ibu, formulanya sudah terjawab, Bu? Sudah, terima kasih Oke. Ibu. Iya, terima kasih Kasih Bu, Bu. sama-sama. Berikutnya ada Ibu Lili, dipersilakan Bu untuk bertanya. Ya, terima kasih. Untuk kesempatan ini, saya orang tua murid di kelas 12, Pak. Iya, iya, Bu. Saya mau menanyakan tentang SNBP juga, seperti tadi. Ini saya ibu dari 3 anak, jadi ini anak terakhir saya yang dia akan masuk, dia kepingin masuknya di negeri, Pak. Jadi yang kedua anak saya itu, saya nggak pernah punya pengalaman seperti ini, jadi saya sangat butuh informasi dari sekolah untuk jalur SNBP ini. Jadi pertama Pak, kalau mau masuk ke negeri ini, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya informasi kita kurang, kita akan melewati peluang itu. Jadi saya berpikir seperti ini, kalau misalnya anak kita nggak tahu kalau misalnya kampus yang dia tuju itu ternyata di blacklist lah ya kasarnya, ya, seperti yang Bapak cerita tadi, di blacklist karena di tahun sebelumnya itu ada beberapa yang diluluskan di kampus itu dan mereka tidak mengambil peluang itu, kemudian berimpact kepada adik-adik kelasnya. Jadi kami mohon sekali dari pihak sekolah, terutama Ibu BK, ya, untuk bisa menginformasikan kampus-kampus mana yang memang mungkin peluangnya kecil untuk anak-anak kami bisa masuk. Salah satunya mungkin juga kampus negeri ini memang tidak terlalu membuka peluang untuk anak-anak daerah. Kan ada Pak kampus-kampus seperti itu. Ada juga kampus-kampus yang memang karena kejadian di tahun lalu mereka memberikan kelulusan buat anak-anak kita di Sunabia tetapi tidak diambil. Itu juga berimbas kepada adik-adik kelasnya. Jadi satu, saya minta pihak sekolah lebih memberikan info kepada anak-anak kami untuk supaya tidak salah pilih kampus, Pak. Iya, iya, Bu. Terus kemudian memberikan juga info untuk prediksi. Misalnya ada 2 kampus yang kepingin diambil gitu. Prediksinya yang mana yang harus ditaruh di pilihan pertama, yang mana yang harus ditaruh pilihan kedua. Dan ini saya mau tanyakan lagi Pak yang tadi mengenai penjelasan Bapak. Jadi untuk SNBP ini ada 4 pilihan begitu ya Pak?
2 pilihan kampus, Bu, masing-masing 2 prodi, masing-masing kampus itu maksimal. Oh iya, Ya, berarti 2 pilihan kampus tapi 2 prodi. per Itu kampus yang ya. saya pernah dengar itu harus ada pilih yang sarjana terapan, Pak, D4. Enggak, Bu, ini bebas Nggak ada. baik sarjana Boleh, terapan S1 boleh. maupun sarjana akademik bisa, Bu. Maupun Boleh. S1 maupun D4 boleh ya. Tetapi syaratnya satu harus kampus di dalam ya, Pak. Ya, yang Di kedua lokal ya. pilihan kedua itu kampus lokal, Bu. Kalau kondisi kita di Kaltim berarti harus Unmul kampus 2-nya. Jadi ketika misalnya anak ini nggak mau milih yang lokal, Pak, jadi dia punya satu pilihan aja kan, Pak? Satu pilihan aja berarti, Bu. Satu Ya. pilihan tapi boleh 2 prodi. Boleh, Bu. Satu pilihan, Boleh 2 prodi. Ya, berarti dia tidak memilih pilihan kedua. Baik, baik Pak. Jadi itu aja yang kami minta, Pak, supaya Iya, Bu. anak-anak kami ini mantap pilihnya dan tidak Iya. salah pilih kampus, karena Iya, Bu. peluang, prediksi, dan informasi yang ada yang dibutuhkan itu sangat sangat mempengaruhi itu, Pak. Iya, Terima iya. kasih, Pak. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Tapi mungkin perlu saya informasikan juga ke Bapak Ibu, sejauh ini berdasarkan data kita semua mengambil ya, Bu ya, Bu Amel ya. Ketika Ngambil, lulus Pak. itu semua mengambil, Bu. Jadi nggak ada masalah sih, Bu, sejauh ini. Jadi untuk saat ini, kalaupun misalnya lulus tidak lulus itu memang betul-betul berdasarkan hasil seleksi dari panitia pusat, Bapak Ibu. Bukan karena misalnya ada blacklist dan sebagainya. Karena dari data kita semuanya mengambil yang ini. Karena memang kita selalu pastikan kalau dia memilih di jalur ini, kalau dia lulus betul-betul diambil. Jangan hanya sebagai cadangan saja gitu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Untuk yang tadi, Bu, ya untuk prediksi misalnya yang mana yang berpeluang, memang kita tidak sampai sejauh itu, Bu, tahu peluang. Karena itu kan betul-betul yang tahu itu panitia dari pusat. Karena kita sama sekali tidak memiliki data terkait dengan kampus ini, program studi ini, berapa kuotanya, berapa yang daftar, kita tidak tahu sejauh itu, Bu. Cuma yang sejauh ini pengalaman kita, anak-anak kita yang misalnya mendaftar di UI, karena memang dia prestasinya ada, kemudian portofolio prestasi akademik non akademiknya juga ada, berhasil, Bu, diterima di UI, di UGM juga diterima, ada di Airlangga, kemudian di Brawijaya Malang juga diterima, seperti itu. Nah, kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu tidak lolos di jalur prestasi ini, masih ada kesempatan jalur tes juga, Bapak Ibu. Jadi bisa melalui jalur tes itu. Kalau tidak lolos lagi jalur tes, bisa jalur mandiri langsung ke kampus yang bersangkutan mendaftarnya. Nanti sistem seleksinya juga menyesuaikan dengan kebijakan di kampus itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk putra-putri Bapak Ibu yang sudah yakin di PTS, ya tidak usah nyoba-nyoba lagi Bapak Ibu dengan ini, supaya memberi kesempatan kepada yang betul-betul mau ke perguruan tinggi negeri. Yang sudah yakin di PTS, ya biar langsung finalkan di PTS saja. Kecuali yang memang mau di perguruan tinggi negeri itu sebagai prioritas utamanya. Mungkin itu ya Bu Amel ya? Iya. Itu ya Bu ya? Gimana Ibu Lili, apakah sudah terjawab, Bu? Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Lili untuk masukannya kepada kami pihak sekolah dalam hal pemberian informasi terkait dengan SNBP kepada siswa kita khususnya kelas 12 yang sedang berjalan ini adalah pendaftaran untuk jalur di negeri melalui jalur rapot atau prestasi. Terima kasih Bu Lili untuk masukannya. Kemudian Pak, ada tanggapan kembali di kolom chat Pak oleh Bapak Andi. Mungkin bisa saya maksud kami yang anak kelas 11 ini paket 2, ini kan sekarang mata pelajaran kimia tidak ada, tapi ada mata pelajaran geografi. Sedangkan jika ingin ambil fakultas teknik, katakanlah misalnya teknik kimia, sementara mereka hanya mendapatkan di kelas 10 saja. Namun sementara di kelas 11 dan 12 tidak ada mata pelajaran kimia untuk kelas 11 paket 2 saat itu. Nah, itu saja Bu, karena berbeda paket 2 untuk yang sedang berjalan. Sekarang dengan paket 2 yang angkatan selanjutnya nanti di 2024. Bedanya hanya di satu mata pelajaran kimia di paket 2-nya. Yang sekarang tidak ada untuk yang sedang berjalan di kelas 12.
11. Terima kasih Pak Andi untuk informasinya. Tadi sudah mungkin terjawab Pak ya tadi penjelasannya sedikit bahwa ada memang perubahan, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Junedi terkait banyak hal mengenai kesiapan dan segalanya ya Pak ya dalam ruangan dan guru yang tersedia. Sebetulnya Bu Amel paket 1 ini juga bisa untuk teknik karena dia ada kimia fisika. Iya betul Pak. Sama seperti tahun lalu juga ada kimia fisika di paket 1. Iya, makanya untuk pengisian angket ini Bapak Ibu, saya kasih masukan juga Pak ya, pengisian angket untuk peminatan di kelas 11 ini benar-benar dipikirkan baik-baik Bapak Ibu untuk komunikasi dengan anak-anaknya, sehingga nantinya ketika ada perubahan di kelas 11 maupun dan seterusnya itu tidak ada istilahnya penyesalan atau perubahan yang berini bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan ini terkait dengan rencana studi lanjut ke depannya setelah lulus dari SMA kita. Gitu ya Pak Jun? Iya, iya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Silakan, dipersilakan. Ada Bu, saya mau menanyakan. Mari Pak, dulu. silakan. Silakan Pak Wali dari Virus Alpha ya. Silakan Pak. Ya Ibu, saya mohon bimbingan aja sih Bu untuk pertanyaan saya ini. Mau tanya, selain orang tua murid, apakah guru atau wali kelas bisa memberi masukan tentang karakter anak Bu? Di mana penyampaiannya bisa secara personal, baik tatap muka dengan wali atau via telekomunikasi Bu. Karena yang saya rasakan, saya tidak bisa mengetahui secara detail karakter anak saya, baik di sekolah ataupun dengan teman-temannya di sekolah, Bu. Karena sepengetahuan saya, anak saya jika berada di rumah, ya terlihat baik gitu, Bu. Jadi saya pengen tahu bagaimana sikapnya di sekolahan terhadap sekolah, terhadap teman-temannya, atau terhadap orang lain di lingkungan sekolahnya. Baik, ya, itu aja, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Virus. Dalam ini saya tekankan bagaimana sikap anak ketika dia ada di sekolah dan bersama dengan Bapak Ibu guru maupun bersama dengan teman-temannya, dan bagaimana yang di rumah. Silakan mungkin Pak Jun bisa bantu Pak. Bisa Pak, bisa konsultasi dengan wali kelas, bisa komunikasi maupun hadir langsung di sekolah bisa Pak. Ya, nggak masalah Pak, bisa Pak. Oh iya. Iya, silakan Pak ya. Artinya kita terbuka untuk masalah psikis anak, psikologis anak ini ya Pak ya. Bisa karena Pak. Karena tidak sehari-hari anak itu dengan kita gitu nah Pak. Iya, betul Pak. Nah, orang tua ada di tempat kerja, jadi kita taunya menilai anak kita sendiri baik gitu Pak. Cuman orang lain Pak belum tentu gitu ya Pak. Iya Pak. Boleh Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, bisa konsultasi dengan pihak sekolah melalui wali kelas bisa Pak. Nanti juga kalau misalnya perlu guru BK juga bisa. Tapi wali kelas biasanya yang bisa langsung bapak-bapak hubungi nanti. Karena menurut saya ini berhubungan dengan perilaku tadi yang Bapak sebutkan, menunjang kenaikan kelas atau kelulusan gitu Pak. Betul Pak, iya. Ya. Oke, makasih Pak ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih kepada wali murid dari Ananda Virus untuk pertanyaannya. Bisa terjawab ya Bapak untuk komunikasi mengenai perkembangan kepribadian anak itu bisa Bapak chat langsung atau telepon langsung wali kelasnya, dan kami biasanya berkoordinasi dengan banyak pihak Pak, dari guru mapelnya, guru BK-nya juga gitu wali ya Pak kelas, ya. Dengan wali kelas gitu. Karena ada grup khusus ya Pak. Iya. Atau Bapak bisa japri sendiri wali kelasnya atau janjian di sekolah untuk membicarakan perkembangan Anda selama berada di sekolah. Selama ini wali kelasnya sangat membantu Bu. Cuman kami butuh masukan gitu masih. Ya, siap. Komunikasi terlebar Pak. Iya Ibu, makasih. Siap. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sosialisasi kita pada hari ini?
Untuk informasi ya Pak ya, mungkin rekaman ini akan di-share juga ya Pak ya kepada orang tua murid yang belum bisa bergabung karena keterbatasan ruang Zoom-nya dan keterbatasan juga waktu karena ada Bapak Ibu guru yang masih bekerja. Pertemuan kita melalui Zoom ini akan di-share kepada Bapak Ibu di grup orang tua murid ya, Bapak Ibu jangan khawatir. Kemudian untuk pertanyaan, ya siap. Oh, oke. Ya, Christopher Ricci, ya. siap. Silakan Bu mau tanya. Ya, saya mau nanya, kan anak saya kan kelas 11 sekarang. Udah gitu kan dia ngambil paket 1 ya. Iya, Bu. Ricci ya. Kelas 12 katanya lanjut lagi dengan paket 1 lagi ya. Lanjut, Bu, ya. Lanjut, Bu. Kalau misalnya nanti dia kuliah, kalau misalnya dia ngambil bukan bidang medis atau dokter itu bisa, Pak? Bisa, Bu. Nggak masalah sih, Bu. Ya. Masih bisa, karena nanti untuk seleksi di perguruan tinggi itu dia lebih ke tes bakat skolastik dan lain-lain, Bu, bukan mengarah ke mata pelajaran. Tapi ya konsekuensinya dia akan beradaptasi dengan mungkin materi yang baru atau mungkin bahan pembelajaran yang baru ketika di kampus. Nah, itu Bu yang ini. Ya, soalnya waktu kelas 10 waktu memilih mata paket ini kan guru-guru di sekolah mungkin ada info kalau misalnya pilih mata pelajaran yang mereka suka gitu loh. Ya, Jadi betul. saya sebagai orang tua agak bingung juga ya. Yang nanti mengarah sebetulnya yang mereka suka dan mengarah ke studi lanjutnya, Bu. Iya, sebenarnya seperti itu. Cuma maksudnya mungkin kita nggak tahu lah komunikasi seperti apa. Maksudnya jadi saya juga nggak paham dengan universitas yang ada di Indonesia gitu. Jadi bingung juga gitu loh. Jadi maksudnya apakah paket 1 yang udah diambil ini lanjut nantinya misalnya anak saya nggak ngambil dokter atau medis gitu loh. Mau ke paket lain apakah bisa gitu Pak gitu loh. Ya, sebetulnya kalau di kampus itu dia sebetulnya alangkah lebih bagus kalau dia nyambung, Bu. Cuma kalau di kampus, kan kebijakan kampus nanti berbeda-beda. Yang jelas khusus untuk perguruan tinggi negeri nanti tidak mengarah ke mata pelajaran ini, Bu, seleksi masuknya. Tapi lebih ke bakat skolastik dan lain-lain. Ini untuk yang kurikulum merdeka. Jadi saya rasa masih memungkinkan, tapi pastikan kalau melalui jalur prestasi kan pihak kampus pasti melihat mata pelajaran yang memang relevan, memang cocok dengan pilihannya dia di kampus seperti itu. Oh gitu. Iya. Ya, soalnya juga kelas 10 kemarin itu kan juga mereka masih belum bisa memilih ya kepastian mereka belum tuh memang. jadi masih bingung untuk memilihnya gitu. Jadi kadang-kadang saya sebagai orang tua ada memberi masukan, cuman kadang-kadang kan anak kan bilang pokoknya di sekolah minta saya pilih mata pelajaran yang saya suka gitu. Jadi makanya dia pilih paket 1 gitu loh. Iya. Iya, bukan karena logikanya yang dia suka nanti akan berlanjut di perguruan tinggi yang nanti ujung-ujungnya ke profesi yang dia pilih, Bu. Seperti itu. Oh, kalau berhubungan dengan hukum berarti bisa dengan paket 1. Nggak masalah, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa ya. Iya, nggak masalah, Bu, kalau seperti itu. Boleh. Kalau misalnya, saya juga mau nanya, kalau misalnya sekarang ini kan beasiswa untuk dalam negeri. Kalau misalnya luar negeri ada bantuan nggak gitu loh, Pak? Kalau beasiswa luar negeri itu biasanya spesifik langsung ke kampusnya, Bu. Iya, maksudnya apakah sekolah bisa membantu dengan nantinya nilai anak-anak gitu loh. Maksudnya bisa nggak diperhatikan gitu loh untuk anak-anak. Maksudnya untuk nilai kan kalau luar negeri kan lebih ketat ya Pak ya. Jadi maksudnya bisa nggak untuk yang mau lanjut untuk ke luar negeri maksudnya jangan nilai itu kan hanya sebagai nilai dipanggil anaknya. Oh, kalau misalnya ini memungkinkan bisa dikasih lebih baik, apakah bisa dibantu seperti itu Pak gitu. Ya, sebetulnya gini Bu, masalah nilai itu sebetulnya bukan jadi poin yang sangat-sangat utama di proses pembelajaran kita. Nah, yang terpenting itu karakternya, ada upaya, ada usaha untuk anak itu untuk memperbaiki, ada usaha untuk ada daya juangnya, seperti itu intinya, Bu. Nah, kalau misalnya terkait di perguruan tinggi negeri, saya rasa sih terkait dengan beasiswa, ya
apa namanya, anak-anaknya bisa terbuka saja, Bu, dengan sekolah atau dengan guru BK terkait dengan rencana-rencana studi itu. Tapi yang jelas kan pihak sekolah ketika menginputkan nilai dan sebagainya kan tidak mungkin mengabaikan ada aturan-aturan, ada ketentuan. Tapi masalah yang saya perlu tekankan di sini, masalah nilai itu memang bukan yang utama yang jadi perhatian kita di kurikulum Merdeka ini. Memang itu penting, proses dia belajar, pengembangan pengetahuan dan sebagainya, tapi karakter itu tetap yang utama. Nah, masalah tadi dia mau ini ya sampaikan saja mungkin ke pihak sekolah. Jadi mungkin kita bisa membantu mengarahkan anak itu, dan kita juga mungkin perlu kerjasama juga dengan orang tua terkait dengan bagaimana pengembangan anak ini supaya kedepannya bisa di perguruan tinggi luar dan bisa dapat beasiswa. Mungkin kita bisa bantu fasilitasi juga komunikasi mungkin dengan konsultan studi luar negeri Ya, dan agent-agent, sebagainya, Bu. ya, benar Pak, Iya, benar. Boleh, boleh, boleh. iya, iya, bisa, Boleh, Bu. makasih Pak kalau gitu. Ya, Oke, sama-sama, Pak. makasih Pak. Baik, terima kasih Ibu sudah bertanya. Apakah Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini ada yang masih mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Sudah tidak ada, Pak. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada, tutup aja, Bu. Baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang telah hadir pada ruang Zoom meeting kita pada hari ini dalam rangka sosialisasi kegiatan semester 2 untuk siswa kita di tahun 2024 ini. Ada banyak hal yang sudah kita bicarakan dan ada beberapa hal juga yang sudah telah tersampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, oleh Bapak Junidi. Untuk itu, kita sudah bisa mengakhiri sosialisasi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk mengakhiri Zoom kita pada pagi menjelang siang hari. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, jika pada pagi menjelang siang hari ini, kami telah menyelesaikan kegiatan kami dalam rangka sosialisasi kegiatan siswa kami di SMA Kristen Sumberjaya ini untuk semester genap di tahun 2024 ini. Banyak hal yang boleh kami sebagai pihak sekolah telah menyampaikan kepada orang tua murid. Biarlah apa yang menjadi program kami ke depan Tuhan, ini demi kemajuan anak-anak kami, untuk perkembangan mereka selanjutnya di masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan buat orang tua murid yang telah bersedia hadir pada Zoom di ruang Zoom ini. Tuhan memberkati orang tua murid kami Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam setiap usaha mereka Tuhan, apapun yang mereka perjuangkan Tuhan, kiranya boleh berhasil. Tuhan senantiasa memberkati orang tua murid kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kegiatan kami selanjutnya di sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, selamat Terima kasih, siang. Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Makasih Pak Jun, makasih Makasih, Bu Bu. Amel. Terima kasih Kasih, Bu. Bapak Ibu semua. Tuhan Terima kasih memberkati. Pak Jun, terima kasih Ya, Bu kasih, Bu. Amel, Tuhan berkati. Kasih. Makasih Pak. Terima Buat Kasih, Bu. Kasih, Pak. Ya. kasih. kasih Terima kasih. Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Makasih Pak Jun, makasih Bu Amel. Kasih, Bu. Ya, ya. Terima kasih Pak. Kasih, Bu. Terima kasih. Kasih, Bu. Ya. Baik Pak. Izin lift Pak. Iya, Sudah iya, Bu. Oke, saya tutup, Bu, ya. siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan berkati semua. Terima kasih, Bapak Ibu. Kita tutup ya, Bapak Ibu, ya. Terima kasih Pak Jun. Iya, iya, Bu. Sama-sama, Bu.